Oke guys, kali ini kita akan bahas Vivo yang baru aja launching tanggal 10 kemarin, yaitu Vivo V19. Dan ya, ini adalah penerus seri V yang baru untuk tahun ini. HP ini harganya mulai dari 4.299.000, dan setelah gue coba selama beberapa hari, bisa gue bilang ada beberapa perubahan dan hal baru yang gue temuin di HP ini kalau dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Dan salah satunya dari tampilan luarnya yang gue rasa udah banyak banget berubah. Kalau dilihat desain Vivo V19 ini jadi beda banget dari versi sebelum-sebelumnya. Desain HP-nya sekarang jadi kelihatan lebih fresh karena desain kameranya dibuat lebih lebar dan layarnya juga sudah pakai style layar Ultra O Screen. Ini adalah layar Super AMOLED yang punya lubang kecil di kanan atasnya, bahkan Vivo bilang ini yang paling kecil di kelasnya. Jadi selain kelihatan unik, ini juga nggak akan mengganggu experience kita pas lagi nonton atau ya sekedar mandangin layarnya aja. Oh ya, ini panelnya sendiri udah i3 Super AMOLED dengan 100% DCI IPE Color Gamut. Bedanya dengan versi yang normal adalah warnanya jadi lebih akurat, terus juga ukurannya lebih tipis, konsumsi dayanya juga ternyata lebih irit. Panel Super AMOLED-nya juga sudah support fitur Screen Touch ID dan AOD, jadi soal kualitas panel gue rasa ini sudah memuaskan karena gambarnya bagus dan fitur pendukungnya banyak banget. Tapi yang buat gue tertarik justru ada di ukuran bodinya. Dimensi layarnya sebenarnya nggak bisa dibilang kecil ya, karena ukuran diagonalnya itu udah 6,44 inch, dan baterainya juga udah gede di 4500 mAh. Tapi pas digenggam, HP ini nggak terasa gede, malahan terasa compact banget di tangan gue. Gue rasa mungkin ini efek dari ukuran bezelnya yang lebih tipis, bobotnya yang lebih ringan, dan bodinya yang sekarang memang terasa lebih slim. Jadi ya, dengan ukuran bodi dan layar seperti itu, HP ini masih terasa enak untuk one hand usage, tapi dimensi layarnya juga udah cukup besar untuk diajak nonton film, gaming, dan lain-lain. Terus di kameranya juga ada beberapa hal yang diubah. HP ini udah pakai kamera 48 megapiksel AI quad kamera dengan sensor kamera 48 megapiksel versi yang terbaru, yaitu Samsung GM2 dengan beberapa AI image processing yang lebih canggih. Tapi pertanyaannya, kira-kira kualitasnya seperti apa ya? Nah, setelah gue cobain kameranya, salah satu fitur yang improvernya cukup terasa adalah fitur Super Night Mode dari HP ini. Jadi pas main-main di event di Kostes kemarin, gue sempet tag beberapa foto dengan fitur Super Night Mode di sana karena kebetulan kondisinya pas banget, pencahayaannya soalnya di sana kurang bagus. Dan di situ gue ngerasa proses tag foto menggunakan Super Night Mode-nya itu terasa lebih cepat. Terus hasil gambarnya tetap minim noise dengan kontras warna yang kelihatan bagus juga. Kamera depannya ternyata juga support dengan fitur Super Night Mode, dan sama kayak kamera belakangnya, proses take fotonya ternyata cepet banget. Dan menurut gue itu bagus karena itu ngebuat muka kita nggak ngeblur oleh gerakan-gerakan kecil pas kita lagi di foto. Dan yang terpenting kita nggak perlu tahan senyum lama-lama karena ya itu cuma bikin pegel doang. By the way, hasilnya gue cukup suka karena gambarnya kelihatan jelas dan backgroundnya juga kelihatan bagus. Dan selain foto Super Night Mode, ada beberapa sampel foto juga yang gue ambil dengan 48 megapiksel AI quad kameranya. Untuk standar gue, bisa gue bilang kualitas fotonya nggak perlu dikomplain, gambar dihasilkan sangat tajam dan reproduksi warnanya juga cakep. Beberapa hasil potretnya juga kelihatan rapi ya, sampai-sampai kacamata teman gue ini, si Mikhail, nggak kena blur oleh softwarenya pas lagi diaktifin mode potretnya. Nah, salah satu fitur yang cukup impresif menurut gue adalah fitur Ultra Stable Video di resolusi 1080p 30fps-nya. Jadi Anti-Shake Ultra Stable AIS atau Image Stabilization-nya Vivo V19 ini bisa ngebuat preview di viewfinder-nya kelihatan lebih stabil dan outputnya juga stabil banget. Padahal pas record video kemarin, gue nggak expect mendapatkan hasil video yang stabil ya, karena belakangan tangan gue ini agak tremor karena kurang tidur. Tapi dengan hasil kayak gini, gue rasa ini bakalan ngebantu banget, terutama kalau tangan kita memang nggak terlatih kayak videographer profesional. By the way, kita juga bisa tag video dengan resolusi 4K kalau memang ngincer detail yang tinggi.
Oke, cukup untuk kameranya, dan sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang performanya. Kalau dari spek, Vivo V19 ini udah pakai Vantage OS berbasis Android 10, RAM 8GB, dan punya dua varian storage 128GB dan 256GB. Gue rasa pilihan storage-nya udah lebih dari cukup kalau kalian mau nimbun aplikasi, foto, atau video dengan jumlah yang besar. Tapi kalau dirasa kurang, ini juga bisa di-expand dengan micro SD card up to 256GB. Terus keduanya juga sama-sama ditenagai oleh Snapdragon 675 AI, dan kalau ngomongin chipset, yes, prosesornya udah agak terasa overuse, tapi kalau ngomong tentang output performa, gua rasa ini tetap sangat powerful dan juga reliable seperti Vivo seri V Pro yang sebelum-sebelumnya. Dan karena udah sering dipakai, mereka bisa ngebuat chipset ini juga berjalan dengan optimal, seperti mereka bisa masukin image stabilization yang lebih baik, image processing yang lebih cepat, dan juga performa yang stabil untuk daily usage. Untuk ngegame, performanya juga masih terasa enak. Mobile Legends bisa berjalan di grafis ultra high frame rate, dan PUBG Mobile bisa berjalan di grafis smooth ultra. Dan saat dipakai main, performanya masih terasa cukup stabil walau berjalan di frame rate yang tinggi. Jadi menurut gue sebenarnya Snapdragon 675 ini justru jadi upgrade yang bagus untuk Vivo seri V karena performanya jadi lebih kencang, reliable, dan harga juga menurut gue udah terhitung bagus karena dulu biasanya kita perlu budget di atas 5 juta untuk mendapatkan chipset sekencang ini. Terus kapasitas baterainya juga ditambahin 400 mAh menjadi 4500 mAh, dan juga sudah support dual engine fast charging dengan port charger USB Type-C. Selama ini gue rasa ketahanan baterainya udah nyaman untuk daily usage. Untuk seharian penuh, gue jarang banget ketemu dengan notifikasi lowbat kecuali saat diajak nge-game terus-terusan. Dan charging time-nya juga udah terhitung cepat, butuh waktu sekitar 120 menit untuk ngecas baterainya dari 0 sampai 100%. Jadi ya, itu tadi hal penting yang gue dapat selama pakai HP ini. Hal yang gue suka dari HP ini jelas dari bodinya yang sekarang terasa makin nyaman dan kelihatan lebih fresh. Terus fitur kamera dan layarnya juga udah terhitung memuaskan untuk standar gue. Pilihan chipsetnya awalnya sempat buat gue bingung, tapi setelah gue lihat harganya yang lebih murah dari versi sebelumnya, gue rasa itu justru jadi pilihan yang wise banget, karena itu ngebuat HP ini jadi salah satu opsi yang sangat bagus buat orang-orang yang lagi cari HP dengan performa yang kuat dan reliable di kelas harga 4 jutaan. Belum lagi kalau dihitung dengan benefit-benefit pre-ordernya yang ngebuat value HP ini jadi lumayan lebih tinggi. Jadi untuk harganya, gue rasa Vivo V19 ini salah satu opsi yang cocok untuk dipilih. So ya, mungkin itu aja pendapat gue tentang Vivo V19. Info tambahannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe dan follow juga Instagram Bisa Gadget untuk support gue biar lebih semangat lagi. Dan ya, terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao!